Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Aurelia Veronica Lai dan rekan saya bernama Betse Bevania Lutu. Pada video ini kami akan membahas materi mengenai likuidasi bertahap dalam persekutuan yang kami ambil dari buku Akuntansi Keuangan Lanjutan karangan Dr. Abdul Halim. Materi pertama akan dibawakan oleh saya dan rekan saya akan melanjutkan dalam pembahasan soal hingga selesai. Pengertian likuidasi bertahap dan prosesnya. Dalam bab selanjutnya, diasumsikan bahwa dalam proses perubahan aset non-kas menjadi kas adalah sekaligus. Apabila dalam proses perubahannya tidak sekaligus atau dalam kurung bertahap, maka pembayaran kepada kreditur dan para anggota juga akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan jumlah kas yang tersedia. Likuidasi demikian dinamakan likuidasi bertahap. Proses likuidasi terdiri atas dua tahap, yaitu yang pertama, proses realisasi, merupakan proses merubah aset non-kas menjadi kas. Yang kedua, proses likuidasi, merupakan proses pembayaran semua liabilitas persekutuan kepada para kreditur dan sisanya dibayarkan kepada para sekutu. Langkah-langkah likuidasi bertahap. Agar penerimaan para anggota sesuai dengan haknya, maka besarnya pembayaran ditentukan setiap kali aset persekutuan dijual dengan langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, menutup dan menyesuaikan rekening-rekening pembukuan persekutuan. Yang kedua, melakukan proses realisasi. Jika dalam proses realisasi tersebut timbul laba rugi, maka laba rugi tersebut dibagikan kepada para anggota sesuai dengan rasio pembagian laba rugi. Yang ketiga, melakukan proses likuidasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses likuidasi ini adalah: yang pertama kali yang harus dibayar adalah para kreditur luar. Jika ada sisa baru dibayarkan kepada anggota sekutu. Yang kedua, anggota yang mempunyai saldo modal defisit tidak mendapatkan hak pembayaran lebih dahulu. Ketiga, jika saldo akhir modal masing-masing anggota sesaat sebelum dilakukan pembayaran rasionya tidak sama dengan rasio pembagian laba rugi, maka dalam setiap melakukan pembayaran kepada para anggota harus dibuatkan daftar pendukung pembayaran kepada anggota. Yang keempat, jika saldo akhir modal masing-masing anggota sesaat sebelum dilakukan pembayaran rasionya sama dengan rasio pembagian laba rugi semula, maka pembuatan daftar pendukung pembayaran kepada anggota tidak diperlukan lagi, dan kas yang ada langsung dibagikan kepada anggota sesuai dengan rasio pembagian laba rugi semula. Sebelum kita melakukan likuidasi, langkah yang harus kita lakukan adalah membuat laporan posisi keuangan atau neraca. Persekutuan A, B, C, D. Laporan posisi keuangan per 1 Juli 2013 dalam rupiah. Terdapat kolom aset, liabilitas, dan ekuitas. Dalam kolom aset terdapat kas sebesar Rp100, aset lain-lain 2.900, total aset 3.000. Dalam kolom liabilitas dan ekuitas terdapat utang usaha sebesar 1.000, utang kepada Tuan Budi Rp90, utang kepada Tuan Cokro Rp50, ekuitas modal Tuan Amir Rp900, modal Tuan Budi Rp440, modal Tuan Cokro Rp320, modal Tuan Darming Rp200, dan total kolom liabilitas dan ekuitas sebesar 3.000. Rasio pembagian laba rugi sebagai berikut: Amir 40%, Budi 20%, Cokro 20%, dan Darmin 20%. Diminta siapkan laporan dan buatlah jurnal dengan asumsi sebagai berikut. Di sini terdapat sampai bulan November
tapi saya mengambil contoh 2 bulan Juli dan bulan Agustus. Yang pertama bulan Juli 2013, aset lain-lain nilai bukunya 800 dan yang terjual 600. Yang kedua bulan Agustus, aset lain-lain nilai bukunya 800 dan yang terjual 500. Dalam penyelesaian persekutuan ABCD, laporan likuidasi bertahap periode bulan Juli Agustus 2013 dalam rupiah. Kalian lihat gambarnya. Dapat kolom uraian, kas, aset lain-lain, utang dagang, utang kepada Tuan Budi, utang kepada Tuan Cokro, modal dan rasio pembagian laba rugi dibagi lagi menjadi A, B, C, D, A 40%, B 20%, C 20%, dan D 20%. Dalam kolom saldo sebelum likuidasi, itu diambil dari laporan posisi keuangan atau neraca yang tadi sudah saya baca, semuanya dipindahkan ke saldo sebelum likuidasi. Kita masuk dalam penjualan bulan Juli. Aset lainnya 800 terjual, berarti mengurangi. Lakunya 600 berarti menambah kas. Kas bertambah sebesar 600 dan aset lain-lainnya berkurang sebesar 800. Dan 200 itu akan mengurangi modal Tuan A, B, C, dan D. Jadi modal A 40% dikali 200 mendapat Rp80. Yang B 20% dikali dengan 200 mendapat Rp40. Yang C 20% dikali dengan 200 mendapat juga Rp40. Modal D 20% dikali dengan 200 mendapat juga Rp40. Itu akan mengurangi modal Tuan A, B, dan C. Tuan A, B, C, D. Setelah itu kita menjumlahkan kas 100 ditambah dengan penjualan bulan Juli 600 dan mendapat saldo 700. Aset lain-lain 2.900 dikurang 800 menjadi 2.100. Untuk utang dagang tidak ada, kita tulis saja 1.000. Utang kepada Tuan B Rp90, utang kepada Tuan C Rp50, itu tetap. Di dalam modal Tuan A 900 dikurang Rp80 menjadi 820. B 440 dikurang Rp40 400. C 320 dikurangi Rp40 menjadi 280. D 200 dikurang Rp40 menjadi 160. Setelah itu kita masuk dalam pembayaran hutang. Karena di sini hutang lebih besar daripada kas, maka kas berkurang sebesar 700 dan hutang berkurang sebesar 300. Jualan bulan Agustus penjelasannya sama seperti bulan Juli. Kita langsung masuk saja ke dalam jurnal. Kas 600, modal Tuan Amir 80.000, modal Tuan Budi 40.000, modal Tuan Cokro 40, modal Tuan Darmin 40, pada aset lain-lain sebesar 800. Itu untuk mencatat penjualan aset lain-lain dan pembagian rugi. B. Hutang dagang pada kas sebesar 700. Itu mencatat pembayaran hutang kepada kreditur. Untuk bulan Agustus, kas 500, modal Tuan Amir 120, modal Tuan Budi 60.000, modal Tuan Cokro 60.000, modal Tuan Darmin 60.000 pada aset lain-lain sebesar 800. Mencatat penjualan aset lain-lain dan pembagian rugi. Dan D. Hutang dagang pada kas sebesar 300. Sekian materi yang kami bawakan. Terima kasih.